Ini kita masuk ke Museum Alhambra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Istana Alhambra di Granada, Andalusia, bersama Prof. Hamid, Kiai Zul, Prof. Rizan, dan Dr. Abdul Hafid. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang peradaban Andalusia. Mungkin dari Pak Hamid bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana dulu Andalusia memimpin peradaban dunia dengan Islam, value-value Islam, dan menjadi pusat keilmuan, pusat peradaban di muka bumi ini selama kurang lebih 8 abad. Silahkan Pak Hamid. Baik, satu hal yang perlu kita catat dalam perjalanan Andalusia sebagai kekhalifahan Islam. Pertama adalah tahun 711 awal pembukaan oleh Abdurrahman Ad-Dakhili. Itu adalah event pertama atau periode pertama, sehingga pada akhir abad ke-10, abad ke-8 itu mulai ada satu perkembangan di mana Andalusia terpisah dari Umayyah, kemudian terpisah lagi dari Abbasiyah, sehingga menjadi sebuah kekhalifahan yang independen. Pada abad ketiga itu adalah satu abad yang paling penting di mana Universitas Cordova didirikan. Dan tradisi keilmuan di sini menjadi satu pusat peradaban Eropa pada waktu itu, di mana semua orang Eropa yang ingin pinter dia harus belajar ke sini. Dan perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, sains, humanity, termasuk perkembangan teknologi di sini adalah termaju di Eropa. Tadi baru kita saksikan bagaimana air yang tidak perlu pakai listrik, dia bisa muncat ke atas dan mengalir di seputaran istana. Ini satu kelebihan yang di dalam sejarah Andalusia, salah satu kelebihannya adalah teknologi sanitasi, di mana air bisa mengalir pada tempat-tempatnya. Salah seorang orientalis mencatat bahwa ketika London itu gelap gulita di malam hari, Paris itu becek di waktu hujan, Andalusia terang benderang di waktu malam hari dan tidak becek di waktu hujan. Ini adalah suatu perkembangan yang luar biasa. Dan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat di sini, tetapi ada satu hal yang tidak berkaitan. Politik di sini tidak baik-baik saja, karena terjadi perpecahan yang luar biasa. Ya, Toledo berdiri sendiri, Seville berdiri sendiri, Granada adalah akhir dari peradaban Andalusia. Politiknya hancur, tetapi ilmu pengetahuan di sini luar biasa. Hasil dari pengetahuan yang dikembangkan di Andalusia ini dibawa ke Eropa, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, sehingga itulah yang menjadi sebab munculnya revolusi industri, munculnya Renaissance di Eropa. Ini hadiah umat Islam terhadap peradaban dunia yang tidak disebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa, tetapi kita tahu bahwa itu adalah warisan peradaban Islam. Andalusia membawa pencerahan kepada Eropa. Betul. Islam, Andalusia dengan segala peradabannya membawa pencerahan dan kemajuan pada Eropa. Betul. Dan itu sumbangan kita pada dunia, betul, pada Eropa khususnya. Yang perlu digarisbawahi bahwa ketika Tariq bin Ziyad masuk di Andalusia ini tahun 711, itu bukan untuk menjajah, tetapi karena warga di sini mengundang untuk membebaskan mereka dari kezaliman seorang raja yang bernama Roderick pada waktu itu. Sehingga masuklah Islam ke sini untuk membebaskan rakyat di sini dari kezaliman raja. Jadi ini perlu dicatat bahwa Islam masuk ke Andalusia ini untuk pembebasan dari kezaliman raja pada waktu itu. Dan setelah 800 tahun, sejarah mencatat umat Islam dizolimi, dihilangkan
akar budaya dan historis keturunan mereka terputus sama sekali dan betul-betul mengalami masa kezoliman, Mengalami genosida. genosida. Ya. Sekarang ini kita berada di sini dan di seberang sana sudah ada satu masjid yang baru saja dibangun dan kita berharap Islam akan kembali jaya di Andalusia. Terima kasih. Menurut saya yang lebih penting lagi dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh Prof. Hamid, Prof. Zul, bahwa sistem berpikir yang sangat dimanfaatkan bagi negara sini. Sistem pikir yang dimaksud ini adalah sistem berpikir rasional, karena ada kesesuaian antara wahyu dengan akal, dan ini membawa kemajuan itu sendiri. Sejarah juga mencatat bahwa khalifah terakhir yang ada di bumi Andalusia ini setelah runtuhnya Andalusia, dia terusir dari bumi ini dan kemudian pindah ke bukit yang sebelah sana. Dia melihat Alhambra ini dengan menangis dan menyesali apa yang terjadi. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan semua permasalahan ternyata bermula dari dalam diri kita sendiri, dari dalam kekhalifahan ini sendiri, bukan dari orang lain. Konflik internal membuat runtuhnya peradaban yang telah dibangun. Betul. Konflik internal inilah yang membuat runtuhnya Andalusia ini. Jadi bukan orang lain yang membuat kita runtuh, tetapi diri kita sendiri yang membuat kita runtuh. Ada satu makalah dari Ibnu Khaldun yang banyak disitir oleh para ulama yang berkaitan dengan hal ini, yaitu ar-rijal al-awqat as-sa'bah tasna'u rijalan aqwiya, war-rijal al-aqwiya tasna'u rafahiyah, war-rafahiyah tasna' rijal du'afa. Rijal du'afa inilah yang terjadi di akhir masa Andalusia. Berarti tadi apa? Al-awqat as-sobah, Al-awqat as-sa'bah, waktu-waktu sulit iya, melahirkan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat melahirkan kesejahteraan, kejayaan. Iya. Dalam bahasa Inggris, kata-kata yang paling sering kita dengar adalah bahwa hard time create easy time create hard time. Maksudnya adalah bahwa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra itu artinya ini universal value bahwa kesulitan yang dihadapi oleh para founding fathers itu akan memudahkan kita menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Tetapi kenikmatan yang kita miliki sekarang ini bisa jadi akan create hard time. Kita akan mengalami kesulitan yang itu akan diambil oleh anak cucu kita. Ini pelajaran yang menarik di sini. Baik, tadi diskusi singkat tentang peradaban Andalusia tentu tidak bisa dalam waktu 10-20 menit. Ini adalah diskusi panjang beberapa SKS, beberapa semester. Ini adalah soal peradaban yang tidak bisa dibicarakan dalam waktu 1-2 jam. Tapi poinnya adalah bahwa Islam datang ke sini, ke Eropa, ke Andalusia ini adalah dengan misi pembebasan, bukan penjajahan. Tidak pernah ada cerita bahwa ketika mereka datang ke sini, lalu membawa semua sumber daya alam ke sini, ke pusat-pusat Islam, bawa ke Mekah, bawa ke Madinah, Pak Hamid ya? Ya. Atau dibawa ke negeri-negeri Islam. Sebaliknya, memakmurkan bahkan, membuat peradaban baru dengan kemajuan sains dan teknologi. Tapi lihat bahwa ketika kemudian Andalusia jatuh ke tangan Eropa, apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke negeri-negeri nan jauh di timur sana Untuk menjajah. Dan hasil sumber daya alamnya dibawa ke sini. sini untuk membangun negeri mereka. Ini satu prinsip penting, perbedaan antara penjajahan dengan pembebasan. Ikhwan, mari kita kembalikan kejayaan Islam ke Andalusia. Kita bangun kejayaan Islam di Indonesia, kemudian kita ekspor ke Andalusia. Insya Allah bisa. Dengan bahasa lain, secara kekinian, maka jadikanlah diri merasa generasi perintis. Karena dengan generasi perintis, semuanya dirangkul
untuk menciptakan sebuah kebudayaan, sebuah peradaban. Jangan menjadi dan merasa diri sebagai generasi penikmat, karena generasi penikmat itu memukul, menghancurkan apa yang sudah ada. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa peradaban Islam sesungguhnya bukan peradaban politik. Peradaban Islam adalah peradaban ilmu pengetahuan. Kejayaan Andalusia bukan kejayaan politiknya, tapi kejayaan ilmu pengetahuan di mana para saintis kita menghasilkan karya-karya terbaik yang itu memberi sumbangan kepada dunia, khususnya kepada Eropa. Saya kira ini poin penting dari Pak Hamid terakhir menutup pembicaraan kita, diskusi kita. Dan ke depan umat Islam mesti harus membangun kejayaan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi untuk meraih kejayaan peradaban di masa depan. Dari Istana Alhambra, Andalusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.